hari Senin secara resmi PKS sudah memberikan mandat kepada Cak Mahfud Arifin ya, sebagai calon wali kota Surabaya untuk nanti mengikuti pilkada di 9 Desember 2020. Itu sebuah proses panjang yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang ditandatangani langsung oleh Presiden PKS ya, bersama Sekjen. Jadi ini sudah keputusan struktur ya, yang akan diamankan, dan semua kekuatan yang ada di PKS ya, kader, struktur, mesin partai itu nanti akan memenangkan. Nah, tentu bersama dengan 7 koalisi partai lainnya ya, itu juga akan bersama-sama. Mohon doanya moga-moga nanti bisa menjadi wali kota Surabaya. Nah, adapun terkait dengan mungkin teman-teman banyak yang bertanya, "Tuh ini gimana jadinya?" kan gitu kan. Nah, kemarin Ketua DPW Pak Irwan menyampaikan di dalam forum itu bahwa dalam proses pilkada ini PKS juga melakukan proses penjaringan ya calon dari PKS itu. Ketika kemudian PKS sudah memberikan mandat kepada calon wali kota tentu yang saat ini masih kosong gitu ya, dan dari hasil komunikasi juga masih berpeluang begitu untuk siapapun ya kepada 8 partai koalisi yang ada gitu ya, untuk kemudian menyampaikan kader-kadernya untuk bisa menjadi pendamping calon wali kota gitu. Nah, di PKS sendiri ada 2, ada Pak Yanto sama saya yang ditugasi seperti itu gitu Mas. Oke. Kalau itu yang disampaikan kepada Pak Mahfud Arifin gitu, karena kan juga ada nama-nama lain ya. Yang jelas ketika kemudian kita sudah memiliki calon wali kota, maka sesungguhnya orientasi ujungnya adalah bagaimana menang begitu. Nah, adapun siapa yang menjadi wakil ya, saya kira yang memang bisa mendongkrak kekuatan potensi pemenangan calon wali kota yang ada seperti itu. Tentu nanti dikembalikan kepada Pak Mahfud Arifin, dan tentu beliau juga akan melakukan pertimbangan gitu ya, sehingga kemudian memang calon yang dipilih nantinya sebagai wakil itu bisa mendongkrak dan bisa menjadi paket ya kepemimpinan di Surabaya yang sesuai dengan visi yang akan dibangun ya, bagaimana Surabaya ini lebih maju, bagaimana kemudian warganya lebih makmur. Jika pilihan atau yang diajukan PKS itu tidak terpilih atau tidak dipilih oleh Pak MA, yang akan dilakukan PKS bagaimana? Apakah tetap all out atau setengah-setengah gitu? Gitu ya. Jadi gini, pertanyaannya juga ada yang begini, jika dipilih Bu Reni bagaimana begitu kan. Nah, sebenarnya sekarang kita tidak dalam hal yang berandai-andai ya, berandai-andai nanti saya dipilih, berandai-andai kemudian PKS tidak dipilih, berandai-andai begini. Kita tidak pada sisi itu. Ketika kemudian segala kekuatan yang kita miliki, apakah itu kemudian tadi kader, mesin partai, dan juga aspek-aspek lain ya yang ada di PKS memiliki potensi ya, itu terus dikuatkan. Nah, adapun kemudian nanti keputusannya seperti apa ya, tentu